wa bulghati fa irsyadi ustadi wa tuli zamani. Cerdas, semangat, sabar, juga ada biaya. Petunjuk dari Ustaz serta waktu yang lama. Ta'allam fa innal ilma zainun li alihi Wanun li kulli mahamidi. Belajarlah lahir ke dunia tanpa sedikit pun ilmu bakal kita bawa. Orang yang pandai itu Robi. Orang yang punya ilmu hidup kekal abadi. Walaupun badannya busuk hancur dalam bumi. Fadu jalimai tuwa wa yamsi ala saro yudhannu minal ayai wa wa'adimu. Orang yang bodoh itu mayit bisa berjalan, diduga ia hidup padahal sudah mati. Yu'adu rafi'al qawmi man kana aliman wa illam yakun fi qawmihi bihasibi. Dianggap yang mulia di antara golongan orang yang mempunyai ilmu pengetahuan, walaupun ia dalam kelompok lingkungannya bukan dari martabat tinggi darah bangsawan. Fa innala ardana syafiha bi'ilmihi wa ma'alimun fidarihi gharibi. Apabila menetap di salah satu desa, ia pun akan hidup berkat ilmu dan jasa. Dan penduduk desa menganggap pada dirinya bukan lagi perantau, bahkan ia warganya. Ya'isul fata bil aqli fin nasi innahu alal aqli yahri ilmu wa tajarubu. Kehidupan pemuda di antara bangsanya dengan akal pikiran ilmu pengetahuan. Yasinul fata bin nasi billatu amrihi wa inkarumat araku wa manasibu. Cacat bagi pemuda bila akalnya kurang, walaupun lahir dari keturunan bangsawan. Wa kun mustafidan kulla yaumin ziyadatan minal ilmi wasfafi buhuril bawaidi. Jadilah orang yang selalu menuntut ilmu, tiap hari bertambah cari sampai ketemu segala yang berguna serta yang bermanfaat bagi nusa dan bangsa, agama dan akhirat. Walaysa kisabul maliduna masyaqati ta'amaluha kal ilmu
kaifa yakunu, tidak ada orang yang mengejar harta benda tanpa korban tenaga, pikiran juga lara. Maka dalam menuntut ilmu pun demikian, jangan harap berhasil bila tak mau korban. Likulli illa sa'in ula harokatu, walakin azizun fi rijali sabatu. Keinginan setiap orang di dalam hati terpandang oleh kawan, mulia dan dihormati. Mereka berusaha demi harapan luhur, tapi garang yang kalah bahkan yang muzur. Tawarruk anil awqani fi talabil ula, wasafir fil ashabi khamsu hawaidi. Tinggalkan mencari kemuliaan, 5 pelajaran kau dapat di perantauan. Dapat rujukan min wakti sabu ma'isyati, wa ilmu wa adabun wa subatum najidi. Susah menjadi hilang, mendapat kehidupan ketika ilmu nambah dan banyak pengalaman. Keempat, adab sopan santun dalam bergaul. Kelima, teman baik akan banyak berkumpul. Wa in khilafil asma'i dulu wa hurmatun, faqatu kayafin war kitabun syadaidi. Walaupun dikatakan hidup di perantauan, hina asing dan susah, penuh penderitaan. Famautul fata khairul lahu min hayatihi, lidari hawa ghaibai nawasi wa hadi. Bagi jiwa pemuda lebih baik hatinya daripada tinggal di tempat yang penuh nisa. Tidak utafi qawmin kasarif liyarahum wala tashabil ardh. Jangan bergaul asal teman yang ada, carilah yang berbudi luhur baik hatinya. Teman yang budi akan membawa kita pada jalan yang sesat. Ina tidak berharga, anil mar'i la tas'al, wasal an qarini, fa innal qarina bil muqarini yaqtadi. Jangan tanyakan dia, tanyakan temannya, karena teman itu ikut pada kawannya. Fa in kana la syarifan sur'atan, wa in kana la khairi yaqtadi. Apabila ia jelek budi pekertinya, jauhilah segera karena berbahaya. Apabila ia luhur alat dan budinya, jadikanlah teman olehmu agar bahagia. Wama bika alfu khilin wa sahibi, wa inna aduwa wahidara kasiru sarius sahabat. Dan qarib bukan berarti banyak, bila mereka pun hati yang dengki. Ukuran banyak dan sedikit itu hatinya, musuh yang seorang pun berarti banyak pula. Jamut
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Ini yang lain mana? Kok nggak dibaca? Bisa nggak Min bacanya? Bisa dibaca ya. Itu cuman buat apa namanya, untuk mungkin kalau sampean menganggapnya tidak penting, tapi sesungguhnya bahwa Nazm itu mengingatkan kita itu sebagai seorang murid itu harus bagaimana depan guru, harus bagaimana mencapai ketika sampean sedang di pesantren, harus bagaimana bergaul, harus bagaimana menuntut ilmu, juga harus bagaimana fadilahnya orang alim itu juga harus bagaimana, harus seperti apa untuk menjadi seorang yang alim. Orang kalau mau alim, orang belum disebut ahlul ilm kalau dia itu belum ngajar. Kalau kamu pinter ya ngajar, tapi kalau kamu nggak ngajar ya kamu belum bisa dinamakan ahlul ilm. Paham? Nah, maka itu asanguni buat nanti kamu ketika pulang mau ngajar apa. Nah, salah satu ngajar akhlak, yaitu biar kamu nanti tak sangoni sedikit-sedikit, nanti ada lagi tak sangoni, habis itu apal di luar kepala tak sangoni lagi. Jadi ketika pulang kamu jangan jadi orang yang bingung ya, bingung karena mau ngajar apa. Saya yang alami begitu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Al-ilmu salatah. Dah. Hah? Fadlul ulama. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Fadlul ulama'i, utawi iki iku keutamaane wong alim. Keutamaane wong alim. Ola ngendika sapa Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam, isnani utawi loro min darajatin nubuwati iku saking derajate kenabian, tingkatane kenabian. Min darajatin nubuwati iku saking tingkatan kenabian. Ada 2 tingkat dalam kenabian. Rupane ahlul ilmi wal jihadilan ahlul jihad. Jadi kalau tingkat daripada kenabian itu 2. Yang pertama pasti orangnya itu ahlul ilm. Yang kedua ahlul jihad, ahli peperangan. Amma ahlul ilmi, anapun utawi ahli ilmu. Siapa lantas yang disebut ahlul ilmu? Siapa lantas yang disebut dengan ahlul ilm? Fadallu mangka nuduhaken ahlul ilmi. Fadallu mangka nuduhaken ahlul ilmi annasa ing menungsa. Amma ahlul ilmi, anapun utawi ahlul ilm, adapun yang dinamakan ahlul ilmu, yaitu iku fadullu mangka nuduhaken sapa ahlul ilm annasa ing menungsa. Alama ing atase perkara jaat teka bihi kelawan ma sapa ar-rusulu pira-pira utusan. Jadi siapa ahlul ilmu? Ahlul ilmu adalah orang yang memberi petunjuk, sehingga kamu tadi nggak tahu menjadi tahu.
Wa amma ahlul jihadi, anapun utawi ahlul peperangan, ahlu siasah. Wa amma ahlul jihadi, anapun utawi ahlul jihad. Ahli perang namanya apa? Ahli perang namanya apa? Hah? Kesatria. Hah? Apa namanya? Apa? Ahlinya perang namanya apa? Panglima. Belum tentu. Panglima itu ketua, pemimpin. Wa amma ahlul jihad, anapun utawi ahlul jihad, fajahadu pada perang soko ahlul jihad. Fajahadu pada perang soko ahlul jihad bi asyafihim kelawan piro-piro pedangi ahlul jihad. Bi asyafihim kelawan piro-piro pedangi ahlul jihad. Alama ingatasi perkara jaat teka bihi kelawan ma soko ar-rusul piro-piro utusan, soko ar-rusul piro-piro utusan. Jadi tingkatan dalam kenabian itu ada dua. Yang pertama ahlul ilm, yang kedua adalah ahlul jihad. Pasti orangnya pasti para rasul tersebut menunjukkan seseorang kepada kebaikan, dan pasti beliau juga ahli perang. Jadi, siapapun dia pasti ahli perang yang mengajak kepada ketauhidan. Waqala lan ngendika sapa Kanjeng Nabi alaihi sholatu wassalam, hina dzukiro sumasane den sebut, ketika disebutkan indahu indalem sandingi Kanjeng Nabi, indahu indalem sandingi Kanjeng Nabi sopo rojulani wong lanang loro. Ketika Kanjeng Nabi berkata hina dzukiro, ketika disebutkan di sebelah dua orang laki-laki ada di sebelahnya Kanjeng Nabi. Ahaduhuma utawi salah sijine rojulani iku abidun ahlul ibadah, iku abidun ahli ibadah. Punya enggak kitabnya? Kenapa enggak punya? Hah? Belum dikasih. Mbak diambilin, Mbak. Di pojokan Mbak, mesin bawa, ambilin dalam. Ambilin kita di dalam. Bapak yang baru ya, yang baru siap. Ada dua orang di sebelahnya Kanjeng Nabi, kemudian Kanjeng Nabi berkata, ahaduhuma utawi salah sewijine sapa rojulani. Iku abidun ahlu ibadah wal akharu utawi kang liya iku alimun wong alim, iku alimun wong kang alim. Iku alimun wong alim. Yang pertama orang yang ahli ibadah, sholat, puasa baik, sholat baik, puasa baik, ngaji, sholat baik, puasa, pokoknya sholat puasa sedekah, sholat puasa. Yang kedua adalah ahlul ilm. Ahlul ilm itu siapa? Orang yang suka ngajar, ahlul ilm, orang yang mengajari, namanya ahlul ilm. Pinter, orang yang pinter. Fadlul alimi utawi utamane alim. Fadlul alimi utawi utamane wong kang alim. Alal abidi ingatasi wong kang ahlul ibadah. Alal abidi ingatasi wong kang ahlul ibadah kafadli iku kaya utamane ingsun. Kafadli iku kaya utamane ingsun ala adna rojulin ingatasi luwih NDP wong. Ala adna rojuli utawi
ala ada rajuli ingatase luwih ngasor, luwih ngisor, tapi di bawah luwih ngisor, luwih endek wong min ashabi saking pira-pira kanca ingsun, min ashabi saking pira-pira kanca ingsun. Jadi ketika fadlul alim, keutamaan orang yang alim, sampai itu sekarang itu rumit Mbak. Banyak orang yang tidak suka ilmu agama, terutama ilmu sekarang itu suka yang simpel-simpel. Belajar ngaji sukanya yang gampang-gampang, yang mudah-mudah, gak mau mikir yang rumit. Itu masalah sekarang. Paham gak? Masalah yang rumit itu apa? Jarang sekarang itu gak mau yang mau ngajari usul fikih, jarang. Ya, buktinya apa? Dan sampai lebih milih mempelajari apa? Ilmu alam. Mungkin pilihannya lebih mudah. Kalau sekarang sampai harus menghafalkan ilmu apa? Ilmu usul fikih. Ilmu fikih pun hanya mungkin sekedar bab ibadah saja. Lihat bab ibadah muamalah, faraid, jinayat itu jarang yang mempelajari. Gak mau. Santri zaman sekarang gak mau sesuatu yang rumit, sukanya sesuatu yang simpel. Terus kalau nggak kita, siapa lagi yang mau mengetahui tentang usul fikih, yang mau mengetahui tentang fikih, ya? Tidak hanya apa bab ibadah saja, jarang. Tak mau pula melihat ilmu balaghah, ilmu mantek, ilmu banyak, gak sampai ke situ, plus. Benar gak? Itu masalah kita. Itu masalah kita. Gak mau apa repot, tidak mau repot. Terus kalau kita gak mau, siapa lagi? Perbandingannya banyak banget. Iya, perbandingannya harganya setengahnya ya Pak Intan, kalau nggak salah. Gak tahu. Orang-orang zaman sekarang lebih senang kepada ilmu-ilmu yang simpel, alias tidak rumit, alias tidak mau memikirkan. Nanti, ketika kok itu usul fikih, ya nggak tahu, karena nggak pernah mempelajari. Apalagi yang mondoknya cuma 3 tahun, baru jurmiyah, PD udah selesai. Masih banyak Mbak. Kita itu kalau sampean kata Imam Syafi'i, idza ta'allamul ilma falyudhiq. Ketika kamu mempelajari ilmu, itu jangan setengah-setengah, harus dalam. Ketika sampean cuman baca Fathul Mu'in yang kitabnya Handel, ya enggak? Itu masih ada kakaknya, masih ada syarahnya, di atas syarahnya masih ada hasyiahnya. Sudah syarah mantan diterangin jadi syarah, diterangi syarah itu sudah dijelaskan, diterangi dari hasyiah. Jadi belum seberapa, belum seberapa kita mempelajari Fathul Mu'in, tapi sudah masih belum syarahnya, belum hasyiahnya. Nah, kalau kamu memang totalitas, ya harus selesai semuanya. Tidak cukup dengan kamu belajar matang, tapi belajar syarah, juga belajar hasyiah. Ketika kamu mendalami ilmu, ketika kamu ngaji, tidak cuma kamu memperdalam ilmu-ilmu sing kelihatannya simple, namun masih perlu pembahasan yang mendalam. Kayak kita ngaji, saya ngaji 5 tahun dulu, gak ketaker Mbak, belum bisa saya, masih terasa kurang dan harus mondok lagi. Karena saya ingin jadi orang yang alim. Ketika sampai mondok harus punya Quran. Sampai Quran itu harus punya program. 1 hari hafalkan 1 juz, 2 hari 2 juz, 3 hari 3 juz. Itu harus punya program sendiri.
punya program menghafalkan sendiri, sehingga apa yang begitu pun Alfia, saya rasa ya, Alfia distorkan, nggak dari awal. Biasanya yang awal lali nggak kececau ya nggak, karena apa? Karena nggak totalitas. Ketika sampai nggak totalitas, hasilnya nggak kelihatan, nggak ketakar. Apalagi yang mondok ini udah pokoknya sudah rampung SMP apa tuh, itu apa masih penting, masih penting. Kalau kamu 3 tahun di sini bisa kira-kira itu ya, kira-kira bisa ngulang, bisa praktek alfiah, yang terus sampai itu ngulang yang pantas karena banyak ilmunya. Tapi ketika 3 tahun, ya enggak, masih kuaidu surfiyah udah selesai. Apalagi yang masuk kelas 1, kelas 2 dapat apa? Kira-kira udah pede balik pulang mondok baru 3 tahun, tak jamin. Apalagi yang golongan tak punya tujuan, kebanyakan tidak fokus. Gak jamin saya kalau yang 3 tahun keluar ini, saya gak jamin. Ya, kemarin saya bilang, saya nggak jamin Pak, anak sampai bisa ngaji lagi, kayak jamin. Sampai saya bilang gitu, yang jamin itu pasti Allah. Manfaat atau tidaknya yang jamin itu pasti Allah. Ya, tapi guru itu penentu segalanya. Ya enggak? Ketika kamu dapat ridho guru, ketika kamu baca ala tanalulain la ilah bisibtatin sa'umbika an majmu'iha maka harus juga cerdas. Gimana harus cerdas? Ya, gimana harus cerdas? Kalau saya ngaji aja ngantuk, apakah orang ngantuk nanti akan jadi alim? Kapan ada perkaranya orang ngantuk kok bisa jadi ilmunya maksudnya dari mana? Nah, bahkan kalian tahu Nabi Musa? Nabi Musa itu disuruh Nabi Khidir untuk menunggu gurunya Nabi Khidir. Beliau dari darat kemudian berjalan ke laut. Habis ke laut kok sampai Nabi Musa itu ketiduran. Nah kalian mau ngantuk-ngantuk gitu ya, seperti itu ya. Karena ada riwayatnya dulu Nabi Musa ketika nunggu Nabi Khidir datang lalu beliau ketiduran. Nah, sampai malam gak datang juga Nabi Khidir. Ya enggak, akhirnya beliau kembali lagi ke darat. Itu Nabi Musa, tingkatan Nabi disuruh, lah memang itu jadi murid ya. Ketika nunggu guru, muridnya nunggu guru, masa sholatnya belakangan, kan aneh. Riwayatnya juga Nabi Musa sampai ketiduran nunggu Nabi Khidir. Lah kok sampean ya enggak berkaca menjadi tonggak sampean untuk cerita-cerita ini dijadikan sebagai pedoman. Ketika kita tidak siap untuk ya disiapin. Jangan sudah harus tidur bercapek-capek dulu. Ya nanti malam sampean bisa kalau sampean nggak bercapek-capek tidak ada manfaatnya. Lapo nanti malam-malam malah ngobrol, ya malah ngobrol karena nggak capek. Jadi hilangkan malas itu supaya sampean bisa totalitas. Gimana caranya totalitas? Sampai beli kitabnya, sampai maknai, sampai jangan tidur, sampean kalau bisa yang Fathul Muin itu ya belinya anak Tutorikin. Keren kan? 4 jilid kamu punya nggak? 11. Kamus punya nggak? 11. Tak punya kamus, punya lagi mana? Mau jadi alimnya gimana? Nggak ketakar. Kamus tidak punya, ya kamus saja tidak punya. Belilah kamus, jangan setiap bulan kamu ngelengin skincare, tapi untuk beli kamus kamu kere, nggak bisa. Nah, namanya ya nggak masuk ini. Beli skincare bisa, kok beli kitab nggak bisa. Berbanding kebalik. Kalau saja saya dulu banyak uangnya, mungkin saya sudah beli kitab itu, seneng nggak saya beli kitab. Sayangnya aku dulu nggak punya uang, akhirnya harus tirakat.
Tanya sama bapak saya itu 5 tahun gak pernah miliki saya, sambal saya gak pernah. Nah, gak pernah sama sekali. Sekali-kalinya dijenguk itu dijemput pulang karena sudah selesai. Ya, jadi saya tuh keren kalau anak saya tuh nggak pada pulang, keren. Kangen nggak sama anakku? Kangen, saya pun seorang ibu. Kangen, tapi biarlah doa saja, semoga dia baik-baik saja, sehat. Itu pasti orang tuamu juga begitu. Enggak, jangan pulang lagi, apalagi sudah memimpikan mau pulang. Ya Mbak Jasmine, ya enggak? Nah, pulang-pulang jadi nyanyi, keren. Pulang-pulang. Apalagi setelah sampean mengerti fadlul alim ala al-abid ka fadli ala adna rajulin min ashabi. Ngesore ala adna rajulin min ashabi, insyaallah ini fadlilai wong keutamaan wong alim. Wa fi ihya ulumuddin, wa fi ihya ulum lan ing dalam kitab Ihya Ulumuddin qila dindawuhaken al-murad utawi kang dikarepaken fihi kelawan hadis iku al-ilmu al-mujarradu kang den sepiaken anil amali saking amal, al-ilmu al-mujarradu anil amali li anna al-abid karena satu abid ahlu ibadah la tajuzu iku ora sah apa ibadatuhu ibadahe abid bidunil ilmi kelawan tanpa ilmu wa qala ndika sapa kanjeng Nabi alaihi salatu wassalam fadlul alim utamane alim alal abid ingatase ahlul ibadah. Fadlul alim keutamaannya orang yang alim alal abid ingatase abid ahlul ibadah kafadlil qamari koyo keutamaan rembulan Lailatul Badri ing dalem wengi purnama tanggal 15. Kamu alim menjadi Lailatul Badri, menjadi Badar, menjadi purnama ala sairil kawakibi ingatase sekerine piro-piro bintang di antara bintang-bintang di langit pada malam 15 menjadi cahaya. Tapi orang alim itu bagaikan komar, bagaikan rembulan. Ya, rembulannya tertuju pada rembulan. Walaupun bintang-bintang itu juga indah. Waqala mendika sapa kanjeng Nabi alaihi salatu wassalam wa afdhalun nasi utawi keutamaan menungso al-mu'minu iku al-mu'minu mu'min al-alimu kang alim alladzi kang idah tija nalikane den butuhi ilaihi maring alim manfaat fa inistuhya mongko lamun disemugihi anhu alim di ini Mbak, ininya habis ini, baterainya habis. Anhu opo nggak apa-apa, nggak usah pakai ini Mbak, kalau nggak ada duduk aja. Opo anhu saking alim wong kang ilmu agna mongko nyukupi nafsahu ing awak dhewene sapa alim, nafsahu ing awak dhewene alim. Afdolu
afdolun nasi nah Kanjeng Nabi dawuh malih afdolun nasi utamane wong sebab wong mukmin al alim, orang mukmin yang alim. Alladzi tija ilaihi nafa'a, ketika dia berperan di masyarakat, ketika dia dapat berperan menjadi manfaat di masyarakat. Dan istughniya anhu aghna nafsah, ataupun kealimannya atau untuk dirinya sendiri saja itu sudah cukup. Ya, bahkan saya itu pernah, kami murid di Pati itu didhawuhi sama guru-guru, kalau kamu nggak percaya, kok dari mulang itu kamu sudah cukup, nisan insun, sampai begitu. Kalau kamu tidak percaya, dari mulang saja kamu cukupi, ya mulang sesuai. Kalau kamu bisa berperan di masyarakat, monggo. Tapi kalau tidak, setidaknya ilmu itu untuk diri kamu sendiri. Kamu bisa menggunakan ilmu kamu untuk ibadah, membaca Quran, untuk sholat, macam-macam. Nah, macam-macam. Setidaknya ilmu itu untuk mencukupi diri kamu sendiri, sehingga amal kamu itu menjadi punya pahala, punya nilai pahala, karena benar. Waqala alaihi salatu wassalam laulal ulama tam utawi ora ono utawi ulama iku wong alim, laulal ulama ora ono utawi wong alim ora disembah sapa Allah. Laulal ulama mongko ora ubida disembah sapa Allah fil ardi dalam bumi. Laulal ulama, tanpa adanya wong alim, ma'ubidallah, maka Allah itu tidak disembah fil ardi dalam bumi. Tidak ada yang mau sholat karena nggak tahu bagaimana caranya sholat, karena nggak tahu Islam, makanya tidak tahu Allah. Wa malan ora ruziko diparingi rizki sopo al ibadu piro kaulo. Wa ma ruziko al ibad, dan tidak menerima hamba-hamba itu tidak sadar bahwa semua keanugerahan, semua yang diberikan adalah rezeki dari Allah. Wa malan ora akhrajat metu opo al ardu ing dalam bumi tanah, nabataha ing cukulane tanah, cukulan tanaman yang ada di bumi. Walalan ora al asyaru piro wit, dan tidak akan tumbuh pepohonan asmaruha ing buah-buahane asjar, asmaruha ing buah-buahane asjar atau buah-buahane asjar. Pepohonan tidak akan berbuah, tanaman itu tidak akan cukul. Wal uyuna lan ora metu banyu sumberan amwaha ing sumberane uyun, walas sama non ora ing dalam langit amtoroha ing udane langit, dan tidak akan keluar sumber daripada sumbernya air. Walas sama, dan juga tidak akan hujan
tidak akan keluar hujan dari langit. Waqala sapa ar-Rabi' Imam Rabi' al-ulama utai ulama sirajul azminati dadi padange dadi damare piro-piro zaman utawi ulama utawi wong alim sirajul azminati dadi padange dadi damare lampue lenterane piro-piro zaman. Ulama itu akan menjadi pelitanya zaman. Fakulu alimin mengkotawi saben-saben wong alim, fakulu alimin mengkotawi saben-saben wong alim, misbahu zamanihi iku lampune piro-piro zamane alim, misbahu zamanihi iku dadi lampune piro-piro zamane alim, dia akan bercahaya, dia akan jadi pelita pada zamannya. Yastaudiu amri padang, yastaudiu amri padang bihi kelawan alim, bihi kelawan alim sopo ahlu zamanihi ahli zamani alim, ahlu zamanihi ahli zamane alim. Bayangkan sampeyan ketika di antara kamu ada yang tahun berapa ngajinya, tahun berapa keluarnya 2025, siapa orang yang paling rajin itu akan menjadi pelita. Paham nggak? Siapa zamanmu satu kelasmu yang paling pintar, dia itu yang dulunya dari kedokan bundel misalkan, ya dia dulu jadi juara kelas yang lah. Orang alim, orang pintar, maka akan menjadi pelita pada zaman dan akan terngiang. Maka ketika kamu menginjakan kaki di sini, nah segala riwayatmu akan terekam. Kamu bagaimana di pondok dulu, kamu bagaimana himmahnya, bagaimana jihadnya kamu di pondok, di pesantren, akan membuktikan masa depanmu kelak. Ya, akan membuktikan masa depanmu kelak. Waqala ba'duhum Ngendika sapa ba'duhum sebagian ulama kullu mahillatin utawi saben-saben panggenan tempat, kullu mahillatin utawi saben-saben panggonan tempat fiha iku ing dalem mahillah, fiha iku ing dalem mahillah, fiha ing dalem mahallah, ya mahallah fiha ing dalem mahallah, fiha ing dalem mahallah so alimun utawi mu'alim, alimun utai wong alim, kullu mahallatin fiha alimun utawi saben-saben di setiap tempat fiha di situ terdapat orang yang alim. Fahum utawi ahlu mahallah, fahum utawi ahlu mahallah ahya'un iku urip, ahya'un iku urip, wa kullu mahallatin utawi saben-saben panggonan layakunu ora anak iku fiha ing dalem mahallah sapa alimun wong alim, fahum mangko utawi ahlu mahallah, fahum mangko utawi ahlu mahallah amwatun iku pira-pira wong kang pedhok mati, amwatun iku wong-wong kang mati, itu mati. Ketika pada suatu desa ada orang alim, maka desa itu akan hidup. Tapi ketika desa atau panggonan tempat itu la yakunu fiha alim, tidak ada orang yang alim di situ, maka tempat itu menjadi tempat yang sangat gelap gulita. Paham enggak? Tempat yang sangat gelap gulita karena tidak ada pelita. Ulama sirajul azminah, tidak ada pelita di zamannya, di tempatnya nggak ada pelita berupa orang-orang yang alim. Siapa orang alim? Orang yang giat belajar sampai dalam, sampai totalitas, kemudian orang tersebut menyebar luaskan ilmu yang beda. Itu namanya orang
Tuh. Ola. Tahu so. Kola ngendika sapa Yahya ibnu Mu'ad. Al ulama utawi ulama arafu luwih welas iku arafu luwih welas. Iku arafu luwih welas bi ummati Muhammadin kelawan umat Kanjeng Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam min abaihim saking piro-piro bapane umat Muhammad min abaihim saking piro-piro bapake umat Muhammad wa ummahatihim lan piro-piro ibune umat Muhammad li anna aba'ahum qarra satemene piro-piro bapane umat Muhammad wa ummahatihim lan piro-piro ibune umat Muhammad yahfadunahum iku yahfadunahum ngerso ing umat Muhammad iku yahfadunahum ngerso ing umat Muhammad min narid dunya saking panasi dunya min narid dunya saking panasi dunya wa afatiha lan bahayane dunya wa afatiha lan bahayane dunya wal ulama utai ulama yahfaduna iku podo jaga sapa ulama yahfadunahum hum ing umat Muhammad min naril akhirati saking panase akhirat wa ahwa biha lan pekewohe akhirat wa ahwaliha lan pekewohe akhirat hal-hal yang berkaitan dengan akhirat. Ketika tidak ada ulama maka bagaimana ilmu itu akan tersentuh, bagaimana kita mengenal Allah, bagaimana kita mengenal Allah. Nggak bisa sampeyan tak ngaji, gimana mau tata caranya sholat, tata caranya mandi besar, tata caranya tayamum, itu baru nilai ibadah. Durung muamalah transaksi online, bank, apalagi semua yang berkaitan dengan kriminalitas, surat kenal hati, apalagi tidak sampai di situ usul fikih, muadil fikih, wah muhaddis ini nggak ada yang mempelajari. Lalu siapa? Ulama datang sebagai pelita, sebagai padamnya untuk menyinari bumi, sehingga ulama itu punya sifatnya namanya asih. Doaul makhluqat litolibil ilmi, dongane piro-piro makhluk litolibil ilmi maring wong santri. Doaul makhluqat dongane makhluk piro-piro makhluk litolibil ilmi maring wong santri. Nih wong santri kabeh sampeyan bakal didongaaken ning makhluk sapa bae. Wa qala alaihi salatu wassalam, mendika sapa Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam, innallaha sa'tamani Allah ta'ala wa malaikatahu lan malaikati Allah wa ahlas samawati lan ahli langit wal ardi lan ahli bumi hatta namlata sehingga semut ya fi juhriha ing dalam lengi semut kecil berbaris-baris duwe eleng la yusalluna iku padha ndongaaken sapa innallaha ta'ala wa malaikatuhu ila akhirih ala muallimin nasi ingatase wong kang muallim ngajari manusa al khaira ing kebagusan ketika santri itu selalu akan didoakan apa innallaha ta'ala wa malaikatahu malaikati Allah wa samawati apa makhluk sing ana ning langit wal ardi lan sing ana ning bumi
hatta namlata sampai semut yang ada di leng-leng kecil itu la yusalluna ala muallimin nasi. La yusalluna ala muallimin nasi al khair. Pasti doakan kebagi sampai itu didoakan hatta ning semut. Makanya ketika kita mateni semut itu ora apa? Ora oleh. Kenapa? Ya, kecuali semut itu menggigit. Kecuali semut itu menggigit. Ya, membahayakan. Kecuali semut itu membahayakan. Kenapa? Melulu nggak sampai. Hatta sama wati waran sampai tekani iwak-iwak menjero laut donga akan sampeyan. Ya, kenapa? Bung santri itu pasti punya tujuan yang bagus, punya tujuan yang indah untuk satu kebaikan. Maka didoakan. Salat sampean mungkin kalau di sini turatur ya turu sampeyan ning ngene ning pondok baik wis oleh ganjaran apa maning ngaji. Tapi jari ning taklimul mutalim sururun nasi filubsil libas, kesenangane menungsa itu filubsil nenggo pakaian sing bagus. Ya, ketika sampai mau pakaian aja seneng nggak? Seneng. Tapi wajamul ilmi dan sekabehane ilmu fitarkin muas iku apa? Iku ninggal ngantuk. Ketika orang ngantuk maka dia nggak totalitas. Gimana ilmu mau masuk? Gimana kamu jadi alim ketika kita ditinggal tidur? Itu ya nggak? Kalau perlu ambil apa? Sabda, kusek-kusekan di sini biar apa? Ada nggak yang begitu? Ada nggak? Nah, berarti itu sudah namanya mujahadah, sudah jihad pada ilmu, yaitu berusaha untuk tidak pokoknya kalau sampean pengen totalitas, satu kurangi tidur, kurangi malas, kemudian bergaul dengan yang orang-orang yang baik, maka kamu akan menjadi baik. Tolong untuk anak-anak baru semua jaga kesehatan, karena mungkin adaptasi. Kalau Mbak Zilang, Mbak Nafa itu sudah kebal, apalagi Mbak Mulan itu sudah kebal dengan beberapa kegiatan yang memang terus menerus ya Mbak. Kalau sekarang santri baru sakit, pusing, ngantuk, dilara, jadi. Nah, kalau sampai santri lama kok masih ada yang begitu saja, berarti sampai belum totalitas. Kalau sampai pengen totalitas, tahu takaran ilmunya, sampai maknai apa yang belum saya maknai. Sampai bisa maknai apa yang belum disampaikan oleh guru, sampai paham apa yang belum disampaikan oleh guru. Ketika nggak paham, tanya, jangan ragu. Ketika nggak paham, tanya, karena ilmu itu harus harus total, mendalam, harus detail. Itu baru kamu mendapatkan ilmu. Paham? Ya, jadi tolong jangan tinggalkan ilmu yang rumit, jangan tinggalkan ilmu yang sulit, terutama di bidang agama, karena kalau bukan kita siapa lagi? Kalau bukan kita siapa lagi yang mau mempelajari usul fikih, mempelajari balaghah, mempelajari dan lain sebagainya? Ada lagi. Ada yang tanya? Ada yang nanya? Terus gimana cara-caranya kiat kita untuk bisa berhasil bikin program sendiri? Bikin program sendiri, tahun ini harus bisa apa, harus jadi apa, disiapin harus bagaimana, perbaiki niat kamu, tujuan kamu, mondok kamu, lalu balik ke titik yang memang menjadi tujuan kamu. Mondok itu apa? Ketika kamu tujuannya, niatnya cuman untuk rampung SMP langsung pragat, ya akan seperti itu mendapatkannya. Paham? Yang kelas 3 ini yang harus dipikirkan, tapi ketahuilah bahwa ilmumu belum seberapa. Ulama-ulama kita tidak kurang dari 20, 25,
itu terus masih senang nunggu ilmu, masih senang mondok, masih senang mondok. Kita 3 tahun sudah pede untuk pulang menjadi santri. Ulama tidak ada yang ngajinya sekilas. Wong alim tidak ada yang ngajinya tidak fokus, yang ngajinya butuh turun butuh waktu yang panjang. Ketika sampai sudah lihat apa selanjutnya yang harus saya lakukan, dipikirkan mulai dari sekarang supaya kita tidak ya. Yang hafid tolong bikin program sendiri sehingga program itu bisa menjadikan misal kalau kamu belum satu lungguhan, belum 1 juz, 1 hari belum 1 juz, jangan pulang, jangan beranjak dulu, tapi kembali lagi ke 1 juz. Jangan beranjak dulu dari tempat sholatmu, jangan tempat dudukmu, sehingga 1 juz itu dalam sehari bisa kamu murojaah, ya, sehingga kelihatan hasilnya. Tentu saja kita kedatangan tamu, sekali lagi kita kasih semoga diberkahi semua, khususnya untuk yang baru semoga diberikan kekuatan, keberkahan, supaya fisiknya kuat seperti santri-santri yang dulu. Walaupun sudah kegiatan dari pagi sampai jam 1 masih belum tidur, murojaah. Iya benar ya? Benar nggak? Ya, sampai jam 1 masih murojaah firli. Masya Allah. Ya, mesaro, betul-betul mengangkat wajah. Ya, tolong diberi pengertian anak-anak yang baru, ya. Anak yang baru ini saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbana awza'na nashri ma takradana na'ina wa na'ina sallallahu alaihi wa sallam. Bismillahirrahmanirrahim. Al-'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Tolong besok untuk kaligrafi sediakan tulis surat Al-Fatihah sebagus mungkin. Tulis surat Al-Fatihah di buku kamu sebagus mungkin. Di mana? Bagaimana nulisnya? Kamu tulis yang ada di Quran itu. Kayak yang ada di Quran itu. Karena yang di Quran itu sudah memenuhi standar, ya mirip dengan apa? Khat naskhi. Di Quran itu kan ada kan suratul Fatihah. Suratul Fatihah mulai bismillah sampai waladhdallin. Enggak usah dikasih amin lahnya ya. Enggak usah ya. Tinggal suratul Fatihah gitu saja. PR-nya untuk besok dikumpulkan di buku masing-masing. Buku masing-masing menulis surah Al-Fatihah. Insyaallah bukunya kami sedang nyari.